Ya, boleh, boleh. Ya, waktu Jerman Barat, apa nama istilahnya? Barat. Barat. Ini siaran dari mana Pak Iqbal nih, kenapa? Pak Iqbal nih. Jangan duduk dekat radio, Pak. Gimana? Jangan duduk dekat radio. Suara angin Oh, enggak. tuh. Oh, enggak ada. Ini ke Pak Iqbal ini kayak kita presentasi dari New Delhi ini. Karena ada suara klakson-klaksonnya. Iya ya. Di dalam ada televisi, Pak. Jadi nggak bisa di dalam juga. Makanya saya di luar. Apa nanti ada yang pastikan jalan nggak ada ini kendaraan. Mana Pak Moderator? Mulai terus ya. Taruh. Ada barang-barang 45 lagi. Ini saya say hello dulu nih. Eropa Barat, Eropa Barat. Ya, Eropa Barat. Berapa ada ini? Jadi Rambi tadi ada di mana Rambi? Ah, ada. Mulai. Oke, silakan dimulai, Pak. Mulai Pak ya. Jangan lupa bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua, para peserta Promovendus Forum. Ini adalah forum kita pertama untuk membicarakan topik-topik penting dari berbagai lintas keilmuan. Promovendus Forum ini dibuat untuk memberikan panggung akademik kepada dokter-dokter, baik dokter baru maupun dokter lama, untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakannya selama selama masa doktoralnya ya. Jadi tetapi dalam Promovendus Forum ini kita tidak meminta pembicara tersebut untuk mengulang kembali apa yang sudah dipresentasikan di universitas ya. Tetapi kita meminta apa kira-kira rekayasa masa depan daripada proyek akademik tersebut gitu. Nah, ini jadi kita ingin berbicara tentang proyek berikutnya gitu ya. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mustamar Iqbal yang telah mau bersedia menjadi pembicara. Miswari menghubungi saya untuk jadi moderator acara ini. Saya tanya siapa pembicaranya, katanya Mustamar Iqbal Siregar. Awalnya saya menolak Pak Iqbal karena saya segan ya. Jadi apa ya? Saya mendengar suara Pak Iqbal ya kadang-kadang segan saya. Apalagi sempat terdengar kalau ini sempat dibicarakan sempat presentasi dari Bukit Indah, itu saya lebih segan lagi gitu kan. Tapi saya menerima tawaran ini dari Miswari ya, dan saya berharap ini awal yang baik untuk forum-forum berikutnya. Para hadirin sekalian yang berasal dari berbagai macam lintas wilayah, lintas ilmu, lintas negara juga, hari ini kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan politik santri dan masa depan pendidikan Islam. Nah, jadi dalam paparan ini Pak Iqbal Siregar akan bicara tentang bagaimana mobilitas vertikal daripada kelompok santri untuk bisa memastikan kebijakan-kebijakan politiknya berpihak kepada Islam atau berpihak kepada kelompok santri. Jadi ada temuan-temuan menarik, misalnya bagaimana Undang-Undang Sikdiknas, UI 3, kemudian juga Hari Santri dan sebagainya. Dan itulah bagian daripada mobilitas vertikal dari kelompok santri yang dalam sejarah panjang Indonesia
posisinya itu naik turun. Ada kadang-kadang berada di posisi yang yang tinggi, ada yang rendah, dan juga ada yang biasa atau juga memegang peranan. Kalau bahasa Miswari di jurnal yang di Q2 itu terjadi gradasi, tapi dalam konteks yang lain lagi. Nah, ini disertasi saya kira yang nanti akan diterbitkan menjadi buku yang belum saja selesai tapi sudah laku terjual, ya. Luar biasa bukunya, ya. Iqbal akan bicara sekitar 20 sampai 30 menit. Setelah itu kita akan sama-sama berdiskusi. Sambil saya persilakan kepada Bang Iqbal untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Bung Alkaf berikan. Sama sebetulnya saya juga merasa canggung ini bicara dimoderatori oleh Bung Alkaf ini. Yang notabene sedang menempuh pendidikan S3 di bidang politik. Saya ini kan cuma mencoba menarik garis ketersambungan atau keterhubungan antara politik dengan pendidikan Islam saja. Artinya ilmu politik dalam konteks penelitian saya ini hanya sebagai ilmu bantu, ya. Ilmu bantu bagi upaya penggalian riset yang sedang saya lakukan. Tetapi sang moderator di sini adalah kandidat doktor ilmu politik yang tentu ini bisa banyak nanti difluid oleh moderator ini saya nih kalau bicara politik. Sebelum saya memulai pembicaraan ini ya tentu karena ini bicara hasil riset disertasi, maka patut saya berterima kasih. Pertama, tentu saya harus berterima kasih pada program 5.000 dokter karena program itu saya bisa menyelesaikan disertasi ini. Termasuk juga ini teman-teman Miswari, Bung Alkaf adalah produk-produk doktor dan kandidat doktor dari program beasiswa 5.000 dokter Mora Scholarship, ya, Kementerian Agama RI. Kita harus berterima kasih karena program itu, disertasi ini bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya juga patut berterima kasih kepada Prenada Group, penerbit Kencana yang sudah menerbitkan hasil disertasi saya menjadi sebuah buku. Insya Allah dalam waktu dekat akan bisa kita sebar, ya, karena sekarang dalam proses cetak di Jakarta. Dan mudah-mudahan itu juga akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi publik Indonesia, ya. Berbicara tentang politik santri dan masa depan pendidikan Islam, apalagi jika dianggap ajang ini, ajang Promovendus Forum ini sebagai ajang untuk mempresentasikan hasil riset saya, tentu waktunya cukup panjang, ya. Waktunya sangat panjang, tapi saya akan berusaha dalam waktu yang singkat ini bisa menyampaikan beberapa novelty, beberapa temuan-temuan terbaru saya yang kira-kira itu punya contributed point, ya terhadap upaya-upaya khususnya dalam menata masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Jadi sebelum saya ke arah yang lebih jauh tentang hasil penelitian itu, perlu sebenarnya saya sampaikan juga bahwa dalam riset ini saya mencoba merekonstruksi secara terminologis tentang apa itu santri, ya. Sebetulnya apa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang awal, karena lebih awal itu sudah diawali atau dirintis oleh Clifford Gate, misalnya dalam bukunya Agama Jawa, ya, Abangan, Priai, dan Abangan, Santri, dan
priai dalam kebudayaan Jawa itu sudah diawali oleh beliau. Awalnya orang ketika bicara tentang santri, tentang terminologi santri, orang akan memaknai santri itu secara akademis, sebagaimana yang selama ini populer, masyhur dalam pengertian yang dikemukakan oleh Jamak Sari Dhofir ya. Jamak Sari Dhofir mengartikan santri itu sebagai santri dalam dua kategori ya, santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah mereka yang belajar dan bermukim di pesantren, sedangkan santri kalong adalah orang sekitar yang hanya pergi belajar agama saja pada malam hari di pesantren. Tapi siang harinya mereka tetap belajar sebagaimana biasa di sekolah masing-masing. Jadi terminologi seperti ini yang dikemukakan Jamak Sari Dhofir ini cenderung akademis, dan itu yang selama ini kita pakai dalam memaknai apa itu santri. Namun pasca fenomena Sandiaga Uno disebut oleh Lutfi Hasan Ishak selaku Presiden PKS sebagai santri di era post-Islamisme, itu agaknya mencengangkan publik Indonesia ya tentang terminologi santri ini. Loh kok bisa ini Sandiaga Uno yang notabene bukan alumni pesantren, tidak sedang dan atau saat belajar di pesantren misalnya tiba-tiba kok disebut sebagai santri. Itu sedikit mencengangkan publik ya, mencengangkan publik. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Lutfi Hasan Ishak itu juga bukan hal yang baru, termasuk yang saya bangun dalam riset ini juga bukan hal yang baru. Karena dengan pendekatan sosiologis fenomenologis yang secara khusus kalau Clifford Geertz itu secara antropologis ya, beliau sudah mencoba memunculkan terminologi santri itu dalam corak yang sosiologis. Beliau menganggap kalau meminjam istilahnya Az-Zumardi Azra itu praktis muslim ya. Praktis muslim. Jadi santri dalam kategori Clifford Geertz itu termasuk praktis muslim, yakni orang-orang yang taat, orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, haji, puasa, dan kemudian juga berafiliasi dengan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Masumi ya. Itu yang diartikan oleh Clifford Geertz sebagai kelompok-kelompok santri. Jadi ada semacam praktik sosial yang ditampilkan, dan kemudian juga itu menjadi alasan Lutfi Hasan Ishak karena menganggap bahwa Sandiaga Uno sebagai seseorang yang sedang belajar tentang agama Islam berhak untuk disebut santri di era post-Islamisme. Nah, jadi terminologi santri itu sudah mengalami the expansion of meaning ya, the expansion of meaning itu atau perluasan makna dari makna yang awal yakni makna akademis ke makna yang lebih sosiologis fenomenologis. Jadi kalau disimpulkan ini, saya lebih menggunakan rujukannya Abdul Munir Mulkan ya. Bukunya Abdul Munir Mulkan itu yang dalam bukunya menjelaskan bahwa santri itu terbagi dua, yakni santri yang akademis sedang belajar di pesantren ya, yang alumni atau sedang belajar di pesantren. Kemudian yang kedua santri yang seorang muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agama. Jadi dua kategori ini dia jadikan sebagai kategori untuk menyatakan seseorang sebagai santri. Sehingga muncul pertanyaan dari banyak pihak ya. Dengan begitu berarti banyak orang dong yang bisa disebut santri. Ya, memang akibat dari perluasan makna ini, the expansion of meaning ini, banyak orang yang akhirnya itu bisa diberikan julukan-julukan santri. Nah, meskipun penjulukan itu tidak punya sertifikat ya, itu hanya bersifat social acknowledgement atau pengakuan sosial ya. Itu masalah terminologi santri. Kemudian terkait dengan politik santri, lalu ketika dihubungkan dengan politik santri,
apa sih itu politik santri? Tentu banyak orang yang tanda tanya, karena terus terang memang definisi ini dari sekian banyak literatur yang membahas tentang santri, saya tidak menemukan definisi yang sangat eksplisit tentang apa itu politik santri. Paling-paling hanya ada pada Abdul Munir Mulkan yang secara universal dia jelaskan bahwa politik santri itu adalah komitmen global tentang kemanusiaan, terhadap kemanusiaan. Ya. Komitmen global terhadap kemanusiaan, itu yang dia sebut dengan politik santri. Ya. Bagaimana umat Islam misalnya mampu menata peradaban dalam rangka untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang dia sebut sebagai politik santri. Nah, tetapi dalam disertasi ini saya mendefinisikan politik santri itu sebagai langkah-langkah atau strategi-strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah atau sedang belajar di pesantren dan praktis muslim ya, atau muslim taat untuk mempengaruhi dan menduduki kekuasaan negara serta menjalankannya sesuai dengan dan untuk kepentingan Islam, dalam kurung tanda petik ya, islamisasi ya. Islamisasi tentu dalam tanda petik, bukan lantas harus dikonotasikan pada formalitas Islam ya, formalisme syariat misalnya atau apa. Tapi yang dimaksud dengan islamisasi di sini tentu bagaimana mampu menciptakan peradaban ini, mampu menciptakan kebudayaan sosial menjadi sesuatu yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Jadi itu politik santri sebetulnya, supaya kita bisa memaknainya secara praktis bahwa politik santri itu adalah kelompok santri yang berpolitik. Kelompok santri yang berpolitik untuk kepentingan Islam. Itu lebih simpelnya lagi, lebih sederhananya lagi. Kemudian tipologi santri pasca Orde Baru ya, kita perlu tahu juga karena ini kajian riset saya kan concern terkait dengan masa pasca Orde Baru ya, masa reformasi. Tipologi santri, tentu tipologi santri itu perlu kita pahami dulu sebelum membaca tipologi politik santri ya. Tipologi santri pasca Orde Baru itu, kalau dulu di masa Orde Baru kata Yon Mahmudi itu ada 3 bentuk ya. 3 bentuk, ada santri konvergen. Santri konvergen ini gabungan antara santri tradisional dan santri modernis. Mereka bergabung melebur menjadi satu ya. Kemudian ada santri radikal. Santri radikal ini kelompok-kelompok santri yang menginginkan perubahan secara radikal di negara ini. Kemudian ada santri global. Santri global ini mereka kaum santri yang terpengaruh oleh ideologi transnasional ya, dari Timur Tengah terutama. Itu yang disebut dengan santri global oleh Yon Mahmudi. Jadi ada 3 bentuk itu terjadi di era Orde Baru sampai tahun 98 ketika jatuhnya Orde Baru. Namun pasca reformasi ini memang saya melihat sangat terjadi mass polarization ya, kekacauan polarisasi. Saya pikir kekacauan polarisasi ini, polarisasi yang kacau ya. Kenapa saya sebut polarisasi yang kacau? Karena kita sudah sangat sulit memetakan kelompok santri ini secara lebih eksplisit sehingga menunjukkan perbedaannya dengan kelompok lain misalnya. Karena kadang-kadang bisa mengalami konvergensi ya, penyatuan, atau bisa mengalami konversi. Dan konversinya itu bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Tidak harus dalam tempo yang lama. Tetapi hasil riset saya melihat secara umum saja ya, supaya secara umum, secara global, saya memetakan santri itu pada 4 kelompok. Pertama, santri akademis. Santri akademis ini adalah kelompok-kelompok santri yang menjadikan keilmuan dan pendidikan sebagai tool of struggle, jalan perjuangan. Jadi mereka yang punya latar belakang pendidikan yang bagus,
terutama mereka ini dia umumnya bertengger di kampus-kampus, di perguruan-perguruan tinggi. Katakanlah semacam Nurholis Majid misalnya, ya Azumardi Azra dan seterusnya, mereka adalah kelompok-kelompok santri akademis yang dengan pemikirannya, dengan keilmuannya mencoba untuk mendorong sebuah perubahan, mendorong sebuah pembaruan di Indonesia ya. Itu santri akademis. Kemudian santri yang kedua adalah santri ideologis. Santri ideologis ini adalah sekelompok santri yang memiliki patron atau anutan ya, atau anutan ideologi tertentu. Anutan ideologi tertentu. Ini yang kemudian saya sebut tadi mengalami kekacauan. Ada kelompok-kelompok santri liberal, ada kelompok-kelompok santri tradisional, ada kelompok santri modernis, ya, ada kelompok santri yang sekuler ya. Kalau yang liberal dengan sekuler itu cenderung disamakan. Orang-orang yang pemikirannya pada corak yang sekuler atau liberal itu cenderung disamakan karena dianggap satu sama lain seperti dua sisi mata uang ya, dua sisi mata uang. Nah, persepsi publik juga demikian. Sedangkan kelompok-kelompok santri modernis, santri tradisionalis itu berbeda. Itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Santri tradisionalis memunculkan juga sekutu-sekutu semacam salafi ya, kelompok-kelompok salafi, kelompok-kelompok konservatif ya. Itu kelompok-kelompok yang cenderung sama seperti itu. Kelompok modernis ini dia bisa lebih dekat pada kelompok-kelompok moderat. Secara ketika masuk ke ranah politik itu kelompok perpecahannya hanya ada terbagi dua ya. Ketika santri masuk ke ranah politik itu tadi santri dalam konteks kesantriannya. Tapi ketika secara ideologis mereka masuk ke kancah politik, mereka terbagi menjadi dua ya. Ada kelompok Islamis dan ada kelompok moderat. Kelompok santri yang masuk kategori kelompok Islamis dan yang moderat. Nah, yang moderat ini termasuk kelompok-kelompok modernis masuk kepada moderat. Kelompok tradisionalis juga ada yang masuk ke moderat. Demikian juga kelompok tradisionalis ada yang masuk ke Islamis. Ya. Bahkan modernis juga ada yang masuk ke Islamis. Nah, jadi berbeda dia. Jadi kalau kategori tipologi santri ideologis yang saya sebut lebih umum ya, lebih pada kesantriannya. Seperti kelompok santri liberal itu cenderung dikonotasikan kepada beberapa orang ya, semacam pendirian JIL misalnya oleh Ulil Absar Abdallah. Kepada eksistensi JIL dianggap sebagai eksistensi santri liberal ya. Santri liberal walaupun sekarang itu Ulil agaknya seperti sudah mengalami perubahan ya, mengalami perubahan ke arah yang lebih tasawuf ya, ke arah yang lebih spiritual, sehingga keliberalannya itu sudah mulai agak tertinggal. Kemudian yang berikutnya itu santri sosiologis. Santri sosiologis ini yang saya sebut tadi social acknowledgement ya, pengakuan masyarakat karena dia merupakan seperti kata Azra patris muslim ya, muslim yang taat, muslim yang sering beribadah, pergi ke masjid, puasanya bagus, dan itu dirasakan dan disaksikan oleh masyarakat sehingga melalui tokoh-tokoh masyarakat tertentu misalnya memberikan sebuah pengakuan kepada dirinya sebagai seorang santri. Ini kelompok yang seperti Sandiaga Uno tadi dalam contoh fakta sejarah kita di Indonesia. Kemudian ada lagi santri politis. Santri politis ini kelompok-kelompok santri yang memiliki hubungan dengan politik. Nah, jadi mereka inilah yang kemudian banyak menggunakan waktunya, menggunakan tenaganya juga untuk memperjuangkan kepentingan Islam melalui jalur politik. Itu tipologi santri ya. Sedangkan tipologi moral santri, ada dua dalam riset saya itu, ada low santri, ada
hack santri. Low santri ini adalah santri yang melakukan praktek-praktek politik kotor seperti KKN, manipulasi, diskriminasi, termasuk juga kelompok santri yang melakukan yang menganut otoritarianisme ya dalam dunia politik, itu juga saya kategorikan sebagai low santri. Sedangkan high santri itu ya ini santri yang mampu membangun harmonisasi antara Islam dan Pancasila sebagai tata nilai dalam praktek kebudayaan politik yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan negara. Ini high santri. Ya, kalau dulu kan istilah itu dimunculkan, kalau saya nggak salah ini Amin Rais ya, tentang high politik dan low politik. Jadi kalau saya lebih menggunakan istilah low santri, high santri terkait dengan moral politik santri. Selanjutnya adalah tipologi politik santri. Jadi tipologi politik santri karena politik sebagai fiil ya. Karena politik sebagai sebuah perjuangan, politik sebagai sebuah kata kerja dari kelompok santri, maka ada 3 tipologi politik santri di Indonesia pasca Orde Baru yang menurut amatan saya. Yang pertama, politik kritis atau critical politics, yakni kaum santri yang menempuh jalur kritis dalam mempengaruhi kekuasaan dan cenderung berada di luar pemerintah ya, atau oposisi. Nah, kita sering saksikan bagaimana banyak itu di antara elit-elit muslim, elit-elit santri yang justru mengambil langkah oposisi dengan pemerintahan pada rejim-rejim tertentu ya. Pada rejim-rejim tertentu. 5 menit lagi, Pak Iqbal. Oke. Kemudian yang kedua, politik partisipatif atau partisipatori politik ya. Jadi ini adalah kaum santri yang lebih memberikan partisipasinya, ikut berkontribusi dalam menduduki kekuasaan negara. Sedangkan politik negosiatif adalah mereka yang secara negosiatif memperjuangkan kepentingan Islam tadi melalui cara-cara mempengaruhi atau menduduki kekuasaan negara. Dan selanjutnya produk politik pendidikan Islam kaum santri pasca Orde Baru ya, seperti yang disampaikan moderator tadi, ada Man Insan Cendekia yang dimotori oleh B.J. Habibie awalnya, hingga kemudian diserahkan ke Kementerian Agama menjadi sebuah Man Insan Cendekia yang metamorfosisnya dari Magnet School SMU Insan Cendekia, lalu kemudian berubah menjadi MA Insan Cendekia, dan kemudian menjadi Negeri Man Insan Cendekia. Ada metamorfosis IAIN menjadi UIN. Ini di sini peran Azumardi Azra dan kawan-kawan dan yang lain ya, itu sangat besar untuk memperjuangkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai UIN pertama pada tahun 2002 ya, melalui Kepres nomor 31 tahun 2002. Kemudian ada Undang-Undang Sisdiknas ya, 20 tahun 2003 di mana pasal tentang pendidikan agama menjadi polemik nasional yang hampir saja mengkeoskan antara kelompok-kelompok pelajar muslim dengan muslim scholar dengan kelompok-kelompok Christian scholar ya, kelompok-kelompok pelajar Kristen ya. Kemudian ada Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tentu ini sangat menarik karena dampaknya sangat besar terhadap upaya untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen di dunia pendidikan Islam. Kemudian ada Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober. Ini bermula dari ketika Jokowi berkunjung ke pesantren Babus Salam Malang ya pada tanggal 27 Juni 2014. Beliau berjanji akan menetapkan Hari Santri dan itu sebagai bentuk balas jasa terhadap sejarah resolusi jihad yang pernah terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945 untuk merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Kemudian ada UII ya, UIII Pak ya, UIII. Ya, itu juga menjadi sebuah produk pembaruan pendidikan Islam di era Orde Baru yang patut kita di era pasca Orde Baru yang patut kita apresiasi ya, melalui peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016. Kemudian ada Undang-Undang Pesantren yang sama-sama kita sudah saksikan bagaimana perjuangan teman-teman PKB, P3 dalam waktu yang cukup panjang sehingga berhasil di tengah polemik banyaknya RUU pada saat itu yang sedang didemonstrasi oleh publik,
tetapi secara diam-diam ternyata undang-undang pesantren berhasil disahkan, padahal selama ini seringkali atau acap kali itu undang-undang atau regulasi tentang dalam tanda petik kepentingan Islam itu mendapatkan penolakan dari kelompok-kelompok nasionalis dan sekularis ya. Kemudian berikutnya adalah peraturan-peraturan lain. Ini banyak, tidak perlu saya baca, saya pikir peraturan-peraturan lain ini. Sedangkan tantangan dan prospeknya, prospek tantangan politik santri itu ada dua saya lihat. Secara internal kita masih menghadapi egoisme, ya. Egoisme di kalangan umat Islam. Kemudian ada sekularisme sebagai sebuah ideologi yang juga bisa mempengaruhi pembaruan pendidikan Islam, pragmatisme dan radikalisme. Itu menjadi tantangan internal. Sedangkan tantangan eksternal itu ada globalisasi, Islamofobia dan komunisme. Yang itu sebagai ideologi juga ya, yang kalau itu bisa mewabah, bisa mempengaruhi jalannya proses pembaruan pendidikan Islam. Kemudian ada prospek politik itu dengan adanya sistem multi partai yang kemudian membuat partai-partai berbasis agama menjadi banyak, itu justru membuat dissemination of influence ya, membuat penyebarluasan pengaruh dari umat Islam di berbagai lini. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ketika dua belahan tipologi politik santri di pasca Orde Baru, kelompok Islamisme dan moderatisme, maka ini menunjukkan bahwa umat Islam secara politik akan survive dalam kondisi politik apapun. Ketika Islamisme yang menjadi pemenang, kepentingan Islam juga tetap akan menang. Ketika moderatisme yang menang, walaupun dalam konteks second line ya, garis kedua di negeri ini misalnya, pada posisi orang nomor 2 misalnya, tapi kepentingan umat Islam tetap akan terakomodir. Hanya persoalannya dari kedua kelompok yang ada itu, yang memiliki prospek terhadap pembaruan pendidikan Islam, kelompok yang mana? Itu menjadi soal dan menjadi tanda tanya besar kita. Kalau saya melihat dari analisa saya, termasuk juga melihat dari peta ideologisnya, kelompok moderat ini cenderung inklusif terhadap ide-ide dan gagasan-gagasan pembaruan pendidikan Islam. Sehingga ketika kelompok moderat yang menduduki panggung kekuasaan negeri ini, kepentingan untuk pembaruan pendidikan Islam itu sangat terbuka lebar dibanding jika kemudian kelompok-kelompok Islamisme misalnya yang terutama mereka yang sangat memiliki pemikiran yang eksklusif misalnya, itu sangat tertutup pada agenda-agenda pembaruan pendidikan Islam yang progresif. Nah, ini pemetaannya. Jadi pilihannya. Tapi secara umum polarisasi yang ada itu membuat kepentingan Islam, khususnya kepentingan pendidikan Islam akan survive. Orang-orang Islamis misalnya dengan sekolah-sekolah mereka seperti SDIT dan seterusnya tentu memiliki pangsa pasar tersendiri. Nah, begitu juga kelompok moderat dengan boarding school, dengan pesantren modern dan seterusnya memiliki pangsa pasar tersendiri, tetapi konteks pembaruan yang erat kaitannya dengan modernisasi itu lebih cenderung bisa bergerak, bisa berjalan jika kelompok-kelompok moderat ini berada di panggung-panggung politik negeri ini. Itu saja saya pikir yang bisa saya sampaikan ya dari hasil temuan riset saya dalam disertasi saya yang kemarin sudah saya pertahankan di depan para penguji. Saya pikir itu saja. Jika nanti ada diskusi, dialog, pertanyaan atau sharing, silakan dibuka ya Pak Moderator. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Iqbal setelah berhasil mempertahankan di depan para penguji di meja universitas, kadang perlu juga kita pertahankan di forum ini. Forum ini juga saya lihat agak gawat-gawat juga ini yang hadir di sini. Secara fotonya ya, saya kan ini foto semua nampak nih ya, kira-kira gitu. Tapi ini bagi teman-teman yang mau bertanya langsung silahkan. Bagi yang hendak via chat juga boleh, ada banyak hal topik penting. Tapi sebelum ke teman-teman, saya ingin merespon beberapa hal dulu, Pak Iqbal. Misal tadi ada beberapa frasa-frasa tentang
moderat, ya, Islamisme dan sebagainya, atau sekularisme dan sebagainya. Saya ingin tanya begini, sejauh mana sebenarnya pembelahan antara Islam versus sekularisme di Indonesia? Apakah pembelahan itu masih seperti pembelahan di tahun 50-an? Di mana orang-orang sekuler itu pasti akan memilih partai yang bukan Islam, dan para santri itu pasti akan memilih partai Islam. Nah, bukankah sejak Orde Baru sudah ada semacam, katakanlah, hibrida politik, ya, identitas hibrida dari masyarakat Muslim? Nah, tapi beberapa kali tadi Pak Iqbal menyampaikan frasa-frasa tentang sekularisme, bahkan sekularisme itu juga dianggap sebagai salah satu ancaman terhadap ide-ide pembaharuan pendidikan Islam. Itu saja pertama, Pak Iqbal. Di ini dulu, Pak. Di unmute. Oh ya, terima kasih Pak Bung Alkaf ya. ya. Memang seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kalau kita ingin baca di disertasi itu saya jauh lebih banyak mengeksplorasi, ya, bahkan komunikasi detail antara kelompok elit-elit PDIP dengan ketuanya Megawati Soekarno Putri pada saat kontroversi Undang-Undang Sisdiknas bergulir misalnya, itu saya uraikan semua, dan itu saya kutip dari rujukan buku yang merupakan hasil riset juga, ya. Jadi memang fakta bahwa kelompok-kelompok sekuler itu menjadi sebuah tantangan itu nyata bagi keberlangsungan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan kekuasaan negara dalam rangka pemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Pak Suyanto sendiri yang ketika itu sebagai ketua tim perumus sangat mengakui itu ketika kita mengundang beliau sebagai pembicara dalam sebuah seminar. Dan faktanya pada saat paripurna Undang-Undang Sisdiknas kan DPR well out. Saya tidak mungkin menjelaskan secara detail, ya, tapi intinya teman-teman PDI pada saat itu sesungguhnya keberatan terhadap Megawati. Jadi yang sudah terkadung mengeluarkan ampres, ya, amanat presiden untuk mengajukan rancangan ini supaya dibahas di DPR. Tapi pada akhirnya koalisi partai-partai politik yang berbasis Islam lah saya sebut, ya, berbasis Islam, ya, itu mengalami konsolidasi yang sangat kuat, sehingga kalau saya nggak salah Muhaimin Iskandar yang memimpin rapat itu, sehingga memutuskan dalam paripurna untuk mengesahkan itu. Mereka menganggap bahwa pasal 12A tentang pendidikan agama itu yang awalnya itu dirancangan pasal 13A, ya, itu menjadi ancaman ketika pendidikan agama harus diberikan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didiknya, menjadi ancaman oleh kelompok-kelompok sekularis. Tetapi dalam konteks Muslim voice, ya, suara Muslim dalam politik elektoral misalnya, itu sudah saya melihat sudah tidak begitu ketat polarisasinya, ya. Ya, ini yang saya sebut tadi sebagai sebuah yang mess, ya, yang kacau, ya, mengalami kekacauan. Kenapa saya sebut kacau? Karena patron ideologis tadi sudah tidak menjadi acuan, apalagi ketika budaya politik elektoral kita sudah terjerembab dalam budaya pragmatis itu, sehingga kadang-kadang suara politik Muslim itu disalurkan kadang-kadang justru ke partai-partai katakanlah yang nasionalis maupun sekularis dan seterusnya. Jadi memang kelompok-kelompok sekularis, nasionalis sekularis itu memang cenderung sebagai obstacle, ya, dalam ruang publik politik Indonesia, sejauh kepentingan-kepentingan Islam ini mengemuka, kepentingan-kepentingan pendidikan Islam mengemuka. Tetapi meskipun demikian, pada konteks-konteks tertentu
ada banyak kebijakan-kebijakan pemajuan pendidikan Islam yang justru lahir di era-era kepemimpinan kelompok-kelompok yang demikian itu ya. Katakanlah sekarang kan kita seringkali pengamat para ahli juga seringkali memetakan PDIP sebagai kelompok nasionalis sekularis. Tetapi hari ini kita sedang berada dalam rezim Jokowi yang notabene adalah kader partai PDIP. Nah, tetapi ada banyak produk-produk pemajuan pendidikan Islam yang justru lahir di era ini, termasuk yang saya sebut tadi Undang-Undang Sisdiknas itu lahir di era Megawati Soekarno Putri. Jadi itu tidak serta merta ya, juga tidak serta merta karena tekanan-tekanan publik itu juga perlu diperhatikan. Makanya politik itu harus kita jadikan sebagai sebuah fiil. Dia sebagai sebuah kata juang, kata kerja, kata gerak bagi sekumpulan umat Islam, bagi sekumpulan santri untuk mempengaruhi dan menduduki kekuasaan. Baik, Pak Iqbal, ini sebelum kita ke peserta ada satu pertanyaan saya yang kira-kira ini kayak imajinasinya ya. Tadi ada beberapa penjelasan kalau bahwa partai politik sangat berperan sekali. Nah, menurut Pak Iqbal, apakah masih ada nggak PR-PR yang harus diselesaikan di masa depan untuk kemajuan daripada pendidikan pembaharuan Islam ini? Apakah perlu penguatan pada civil society atau seperti apa? Tapi sebelum dijawab, ini simpan dulu. Ada yang ingin bertanya peserta kita ini? Silakan sebelum jawab pertanyaan saya ini. Jafar barangkali, silakan Jafar. Oh iya, Bung Jafar. Ya, Jafar silakan. Ini Jafar dari jauh sekali dari alam mana ini kita. Bukan alam kita ini Jafar nih. Ayo silakan. Halo, ini dengar Bu Alkaf. Saya lupa bawa headset ini. Dengar ya, dengar. Ya, silakan Pak, terdengar. Oke. Ini kan politik santri dan masa depan pendidikan. Ini kan dua hal yang sangat menarik konteks saat ini kan. Nah, tapi itu ada satu pertanyaan penting yang sampai hari ini itu belum terbukti dari gerakan politik Islam. Jika kita presentasikan gerakan politik Islam itu melalui santri, ya kan? Misalkan pernyataan Saiful Mujani, kemudian William Liddell, kemudian Kusrido Ambardi itu dari kuasa rakyat itu dari pemilu 99 partai politik Islam tidak pernah bisa meraih suara mayoritas, dan suara mayoritas itu diraih oleh partai nasional. Pertanyaan pentingnya kan ada apa dan mengapa? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, itu saya sendiri pernah mendengar presentasi dari seorang tokoh dari seorang peneliti, tokoh jebolan kampus terkemuka itu, NU, ya kan, Australian National University. Dia memaparkan satu hasil presentasi yang sangat menarik sekali dan membuat semuanya terkejut, gitu kan. Saya tidak mau menyebut nama. Ada satu ormas Islam yang sebut sangat aja besar. Pak, kita ini terbuka aja di sini, sebut aja Pak. Insya Allah dimaafkan. Terbuka kita di sini. Nggak ada yang dengar pun. Nggak, rekam jejak itu bahaya sekali, Bu. Ya, nanti ditangkap lah. Enak ngomong. Oke, kita rahasiakan ormasnya. Oke, saya sebut satu ormas Islam terbesar selain Muhammadiyah. Ya. Makin ormas tersebut itu makin money politik. Itu kesimpulan temuan surveinya itu. Rekam Pak. Nah, itu makin money politik. Dan itu dari gerakan santri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya melihat begini, bicara politik ya, saya coba melihat dari sudut yang lain. Misalkan
lahirnya Hari Santri misalkan. Kemudian yang kedua, ada satu proyek yang sangat, ya menurut saya ambisius, yaitu moderasi beragama. Saya nggak tahu apakah ini dimasukkan juga dalam tesis Pak Iqbal. Nah, Jokowi ini memainkan peran untuk sama seperti kerja intelijen itu mengobok-obok DITI menjadi KW9. Nah, politik pemerintahan Jokowi melakukan itu dalam gerakan santri ini, moderasi beragama itu. Kenapa? Bisa jadi ditemukan satu kesimpulan, sumber radikalisme, sumber fanatisme, kemudian fundamentalisme, terorisme, kan dari situ. Nah, untuk mengobatinya juga dari itu moderasi beragama, dengan moderasi beragama. Artinya apa? Jokowi melakukan penetrasi kekuasaan sehingga kita bisa melihat itu, moderasi beragama itu sudah ke tahap, misalkan di Aceh Besar itu, di Aceh Besar ya, dan ini di Aceh, moderasi beragama itu sudah sampai ke tahap dai-daiyah. Artinya orang-orang daiyah juga menyentuh itu. Nah, artinya kita kan belum bisa lihat apakah ini akan soft atau timbul perlawanan baru terhadap konsep penetrasi moderasi beragama ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya kasih contoh begini, Bung Alkar. Aceh Hasan Sazili, itu adiknya Nong Darul Mahmada, itu anak ulama terkenal di Banten, tapi dia itu masuk ke partai politik Golkar. Kenapa dia masuk partai politik Golkar? Tidak partai-partai lainnya yang basisnya itu katakanlah Islam, ya katakanlah seperti Partai Persatuan Pembangunan, sebenarnya ada apa begitu kan? Dan justru santri itu menjadi inklusif dengan bergabung dengan partai-partai yang seperti itu. Kalau misalkan di Aceh misalkan santri bergabung dalam gerakan, maka yang akan terjadi justru itu bukan gerakan politik santri, justru itu akan makin meneguhkan, menguatkan eksklusivisme santri. Jadi itu menurut saya bukan sebuah gerakan politik, tapi gerakan Islamisme. Kalau memang santri itu bicara gerakan politik, maka dia akan berfusi ke banyak sekali partai yang tentu memperjuangkan politik santri yang ada di banyak. Misalkan Zuhairi Misrawi itu ke PDIP, kemudian Maman Imanul Haq itu ke PKB misalkan, Aceh Hasan Sazili itu ke Golkar misalkan, Ulil Absar Abdallah itu ke Demokrat misalkan, dan juga yang lainnya kan. Baik, Jafar. Ya, sementara dari saya itu dulu, Bung. Ya, terima kasih. Luar biasa, ada 4 poin. Yang lain silakan sebelum direspon oleh bicara. Ya, terima kasih Bung Alkar. Sama-sama, Jafar. Terima kasih atas 4 poin yang menariknya itu. Pak Noviandi. Noviandi, silakan Noviandi. Ya. Noviandi ini adalah peneliti terkemuka Salafi ya, Salafi dan juga sebentar Bung. Dan juga perubahan sosial masyarakat di Bukit Indah ya. Oke, baik. Silakan Pak Noviandi, responnya. Nanti setelah itu kita langsung Pak Iqbal Siregar juga. Ini waktu kita tinggal setengah jam lagi. Ya, ini kajian yang menarik ya. Pasti menarik Pak. Tapi saya agak grogi atau gimana? Atau belum cas? Belum cas. Suaranya. Suara. Ya, oke.
ini kan sudah diujikan di tahap promosi. Jadi apapun uji yang lagi. kita sampaikan ini kan Enggak, ini kira-kira kita ingin ngomong proyek ke depannya apa kira-kira dengan agenda pembaharuan ini, gitu. Agenda itu santri gitu. Saya Apa tawaran kira-kira? Pak Pandu, Pak Mijung, Bang. Saya berpikir itu juga tadi. Apa kira-kira yang sebenarnya belum, yang masih menjadi celah. Tapi sebelum sampai ke situ, saya berpikir ini apa namanya, simplifikasi sekali ya ketika Bung Regar mencoba melihat apa namanya, mencoba melihat misalnya politik santri menghasilkan, kalau saya simplifikasikan, politik santri itu menghasilkan YIN ke UIN, politik santri menghasilkan Sisdiknas, politik santri menghasilkan apa namanya, ya berbagai macam yang diklaim oleh Bung Regar itu dengan hasil penelitian beliau. Saya pikir itu tidak terbantahkan, tapi menurut saya itu terlalu simplifikasi. Kalau boleh, kalau itu yang menjadi hasil temuan yang sangat penting, konstruksi teoritisnya pergerakan politik santri itu dari mana bergerak kemana. Kalau dulu kan, kalau misal saya klaim, misalkan yang diklaim oleh banyak orang, kemerdekaan Indonesia itu adalah pergerakan santri. Itu jelas pergerakannya itu kan dengan membawa jihad fisabilillah, lalu pergerakan keumatan itu terjadi, gitu kan? Artinya pergerakan dari grassroots itu dibawa oleh para kiai, oleh para tengku kalau di Aceh, sehingga terjadilah kemerdekaan. Saya pikir itu kan pergerakan santri generasi pertama di Indonesia. Selanjutnya, kalau dalam perkembangan pendidikan, pengaruh santri itu tidak begitu kentara jika dibandingkan dengan pergerakan Islamisme, yang itu tidak hanya menggerakkan pengaruh santri, tapi juga menggerakkan pengaruh orang-orang sekuler untuk bergerak ke gerakan Islamisme. Kalau dibilang Sisdiknas itu secara simplifikasi langsung berpengaruh dari santri, itu kan agak sulit. Kalau misal ditanya, apakah saya santri misalnya? Saya santri. Saya dari mulai MSen sampai MAN saya santri. Tapi apakah ketika saya tidak lagi nyantri sampai ke S3 atau jadi profesor tidak lagi nyantri, apakah saya masih diklaim santri? Ya tentunya kan dengan klaim-klaim yang telah dibuat oleh Bung Regar itu kan jelas, misalnya ada politik santri ini, klasifikasi santri misalnya yang seperti. Tapi hakikat pergerakan santri secara teoritis mungkin itu yang yang ingin saya dengarkan. Simplifikasi itu ya oke lah, saya pikir itu oke. Tapi kan konstruksi teoritis pergerakan ini yang pergerakannya kemana? Kalau dikatakan santri bergerak pada gerakan yang moderat, itu sudah jelas, itu sudah banyak temuannya. Memang dari dulu pergerakannya moderat sehingga menghasilkan Pancasila, itu jelas. Tapi pergerakan dari moderat menghasilkan politik santri yang diklaim itu pergerakan teoritisnya itu kalau menurut temuan Bung Regar itu pergerakannya bagaimana secara teoritisnya? Klaim tadi katakanlah itu sudah oke, saya tidak bisa mempertanyakan karena itu kan penelitiannya rigid, ilmiah dan sudah dipertahankan. Yang saya ingin pengembangan tadi itu pengembangan secara konstruksi teoritis pergerakan. Baik. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih Noviandi. Artinya konstruksi teoritis santri gitu ya. Ini yang kira-kira pertanyaan di siang hari ya, jam 3 ya, tentang teori ya. Saya kira itu satu rekor tersendiri di Indonesia ya. Baik, saya biar ini kita ada 2, tapi saya ingin Bang Regar menjawab dengan detail karena Noviandi ada 2 ya. Pertama tentang ya simplifikasi tadi sudah dijawab bahwa itu adalah itu temuan riset yang dilakukan secara rigid ilmiah. Tapi yang diinginkan soal konstruksi teoritis santri, barangkali ini adalah suatu kontribusi besar ya. Tapi Jafar ada 4 poin tadi. Ini ingin jawab yang mana dulu ini, Bang Regar? Jafar ada 4 poin, Noviandi mungkin 1 poin itu saja yang jawab tentang konstruksi teoritis tadi itu saja. Jafar ada 4. Jawab Novi dulu mungkin. Suaranya Pak, suaranya nih dari awal Zoom sampai sekarang masih problem terus di suara-suara di Zoom ini. Untuk Pak Jafar boleh diulang, Bung Alkap. Mau Jafar dulu ya. Oke, saya ulang satu persatu ya, karena nih Jafar nih agak dari ngeri. Pertama tentang tidak terbukti
bahwa Partai Islam itu bisa memenangkan pemilu, bahwa ini seakan-akan menunjukkan bahwa politik santri mungkin tidak terlalu kuat juga karena Partai Islam sebagai based on tempat politik santri itu berpolitik tidak pernah memenangkan pemilu. Bagaimana Bapak merespon ini? Yang menang terus partai-partai nasional. Ya gitu. Ya, satu-satu dulu ya. Ya satu-satu karena ada 4 ini, 5 dengan total dengan Noviadi. Maka setelah ini kayak tutup terus kita nih. Ini memang di siang hari jawab Siang hari. pertanyaan yang agak berat ini. Yang salah Gawat panitia ini buat yang jam Iya, 2. panitia yang nggak menyiapkan minuman lagi. Minuman lagi. Ya. Pengen gratis saja di panitia. Silakan. Soal Oke, ini tadi itu. Oke, persoalan eksistensi